Salam, selamat pagi, Amang Inang, apa kabar kita semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita untuk meneruskan segala pekerjaan kita hari ini. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, yang tertulis di dalam kitab 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-7, yang berbunyi demikian. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Alai songon hasurungamuna dina saluhut, di Haporseaun, di Hata, di Parabinotoan, di Nasa Haringgason, di Pakaholongimuna di Hami, naik songonima hasurungamuna nang diulaun asinirohaon. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus sangat menekankan pentingnya orang-orang Kristen itu tidak hanya mereka disebut kaya di dalam iman, dalam pengetahuan, tetapi sangat diminta oleh Paulus bagaimana orang percaya itu juga harus kaya di dalam pekerjaan diakoni dalam pelayanan kasih. Kalau kita membaca kitab 2 Korintus pasal 8 ini, di sana Paulus sangat banyak sekali membicarakan tentang bagaimana orang Kristen itu harus bergerak di dalam satu tindakan, yaitu melayani di dalam kasih. Jadi sebenarnya saudara-saudara, orang yang mampu melakukan pelayanan kasih itu atau donasi roha itu tidak berangkat dari soal kemampuan seseorang secara finansial. Tetapi Paulus mau mengatakan kepada kita bagaimana orang Kristen yang telah menerima segala sesuatu kebaikan Tuhan di Hamoraon, di Asangapon, di Agabeon dan sebagainya itu. Maka firman Tuhan katakan orang Kristen itu juga harus punya kelebihan. Dalam bahasa Batak dikatakan ikonadong hasurungatta songona kana persea mangulahon holong niroha manang diguari mai diakoni sosial. Saudaraku, gereja kita secara khusus HKBP sangat menekankan betapa pentingnya gereja itu harus bergerak dalam melakukan tindakan-tindakan kasih di tengah-tengah jemaat secara internal ataupun secara eksternal keluar. Marilah kita memahami ayat ini tidak hanya untuk menunjukkan kemampuan kita memberi sesuatu, tetapi bagaimana kita oleh karena pengenalan akan kasih Allah dalam hidup kita, maka setiap kita didorong, dimotivasi untuk melakukan tugas-tugas pelayanan kasih ini. Saudaraku, Tuhan tidak melihat berapa besar dan berapa banyak yang boleh kita berikan kepada seseorang ketika kita membantu mereka. Tetapi apa yang boleh kita kerjakan sebagai orang percaya yang telah mengenal kasih Allah dalam kehidupan ini, maka sebenarnya itulah ukuran bagaimana kita mampu mengasihi seseorang seperti diri kita sendiri. Saudaraku, marilah terus kita menabur kebaikan, menunjukkan cinta kasih kita di tengah-tengah keluarga, kepada anak cucu kita, kepada tetangga kita yang mungkin berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa dan budaya. Tetapi di sanalah kita diminta oleh firman Tuhan hari ini bagaimana kita tidak hanya kaya di dalam iman, tetapi juga harus kaya di dalam kasih, dalam hal memberikan sesuatu dalam pelayanan diakonia. Saudaraku, mari terus kita bekerja dengan menunjukkan cinta kasih kita kepada sesama kita, sebab kita pun diciptakan Tuhan bukan untuk diri kita sendiri, tetapi juga adalah kita hidup untuk orang lain juga. Saudaraku, mari terus menjaga kesehatan kita dalam kehidupan ini, karena pandemi belum selesai. Kita harus terus menjaga kesehatan kita dengan memakai masker di ruangan yang tertutup dan rajin cuci tangan serta jauhi kerumunan supaya kita bisa sehat di dalam bekerja setiap hari. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk berkat yang boleh kami nikmati dalam kasih Tuhan. Firman ini mengajar kami supaya kami juga mampu
mengasihi sesama kami di dalam pelayanan diakonia sebagai bukti cinta kasih Allah akan kehidupan kami di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, jadikanlah hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.